Tapi tadi tugas kami dihalangi oleh Densus 88 oleh otoritas pengadilan negeri Jakarta Timur, katanya perintah atasan. Bubarkan Densus. Katanya ini sudah atensi atasan, Pak. Saya tanya, pasal apa yang melarang keluarga menemui seorang terdakwa? Adalah jawaban dari eksepsi kami. Dari eksepsi kami, tapi tetap aja kembali pada pertama. Jadi tidak ada unsur-unsurnya, tidak ada perbuatannya. Itu jelas di dalam dakwaan itu harus ada. Itu kita bisa melihat betapa sebenarnya rutan itu tidak layak, tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi. Dan ingat, selama beliau itu belum diputus, beliau itu adalah belum bersalah. Kejadian, proses pengajuannya, tadi juga menjual-jual nama Pengadilan Negeri Bekasi. Kita perlu cek itu. Pernah nggak pengajuannya Jakarta Bekasi? Perlu Anda ketahui, tanggal 7 Agustus 2018, Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Jokowi menyetujui untuk dibangun sebuah rutan di mana bentuknya adalah model kontainer. Ini meniru daripada kontainer yang ada di Spanyol. Anda bayangkan, sedangkan ini Jakarta, ya, betapa panasnya. Tanpa ada alat bantu berupa untuk meringankan kondisi angin dan segala macam, ditaruh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya ingin konfirmasi bahwa yang dimaksud obstruction of justice, Bu, jadi saksi dulu Bu sini. Itu bukan hanya terjadi pada kasus Sambo. Hari ini kami tim kuasa hukum dari 3 Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Okbat, Ustadz Anung Al-Hajat, mengalami apa yang disebut dengan obstruction of justice. Saksinya ibu ini adalah istri dari Ustadz Anung Al-Hamad. Tadi berdua dengan ibu satunya tadi, beliau menjadi saksi. Kami sebagai kuasa hukum itu punya tugas, kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk melakukan tugas pembelaan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai ujung dunia juga lawyer diatur punya hak itu. Tapi tadi tugas kami dihalangi oleh Densus 88 oleh otoritas pengadilan negeri Jakarta Timur, katanya perintah atasan. Bubarkan Densus. Katanya ini sudah atensi atasan, Pak. Saya tanya, pasal apa yang melarang keluarga menemui seorang terdakwa? Pasal apa yang menghalangi seorang pengacara untuk mendampingi keluarga menemui keluarga? Saya sudah minta, Pak, 5 menit saja. Tidak perlu 1 jam, tidak perlu 1 hari, 5 menit saja. Tapi tetap saja ya, tindakan dari pengadilan tadi, satpam pengadilan, dan juga dikawal oleh Densus 88, tidak mengizinkan beliau untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya privasi, yang tentu tidak mungkin saya wakili. Ini adalah hal yang bersifat privasi. Dalam proses pengadilan saja hak-hak terdakwa tidak dipenuhi, apalagi nanti kalau sudah divonis. Karena itu kami juga mengkonfirmasi, tidak ada wewenang bagi Densus 88 kalau perkaranya sudah masuk pengadilan. Jadi kepada Pak Kapolri, tertibkan anak buah Pak Kapolri, dan saya minta seruan kepada Mahkamah Agung Indonesia. Saya ingin lembaga Mahkamah Agung, lembaga peradilan ini adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan. Kami tidak memiliki keadilan lagi di negeri ini. Kami masih punya kepercayaan kepada Mahkamah Agung, di mana pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Karena itu, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tolong penuhi hak-hak terdakwa, keluarga terdakwa. Mereka tidak mau minta lebih, hanya pengen ketemu 5 menit saja tidak diberi. Ini yang disebut obstruction of justice. Karena itu yang seperti ini dilawan atau dilawan, saudara? Lawan! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismar, tentang materi, silakan. Silakan. Ya, nanti Bu Kurnia jangan lupa ya, Bu. Ada pertanyaan barangkali? Penjelasan tentang persidangan. Ya. Oke. Kami jelaskan dalam persidangan ini kan adalah jawaban dari eksepsi kami. Tapi tetap aja kembali pada pertama. Jadi tidak ada unsur-unsurnya, tidak ada perbuatannya. Itu jelas di dalam dakwaan itu harus ada. Kemudian yang menarik lagi, menggunakan undang-undang tahun 2018 dengan peristiwa nomor 5, undang nomor 5 2018, yang peristiwa yang diungkap itu jauh sebelumnya. Jelas di dalam bab 1 pasal 1 KUHP itu jelas dikatakan tidak ada hukum, tidak ada pidana kalau tidak ada hukum yang mengatur. Bagaimana mungkin peristiwa belum terjadi, alasannya lex specialis. Ya kalau isinya sama, beda. Isinya beda. Jadi
menarik sekali satu peristiwa yang terjadi tahun bahkan 10 tahun, 5 tahun sebelumnya itu digunakan Undang-Undang 2018. Ini kan menarik, oleh sebab itu eksepsi kita insya Allah hakim memahami dan hakim bijaksana dalam memberikan putusan. Dan mudah-mudahan kami juga mohon doa bahwa eksepsi kami diterima. Terima kasih. Ya. Dan satu hal, kalau benar-benar pengadilan berpedoman kepada aturan yang ada, maka seharusnya eksepsi kami diterima. Dan ustadz semuanya itu harus bebas demi hukum. Terima kasih. Kurnia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa pada hari ini kami telah mengikuti beberapa kali persidangan dan pada hari ini adalah replik ya dari JPU atas eksepsi kami. Kami ingin menyatakan bahwa yang sudah disampaikan tidak akan kami ulangi kembali, tapi sebagai seorang lawyer perempuan sekaligus insya Allah mujahidah, saya ingin mengatakan bahwa kami tadi meminta kepada majelis hakim agar kiranya penahanan daripada klien kami itu segera untuk dipindahkan ke tempat rutan yang lebih layak. Perlu Anda ketahui, tanggal 7 Agustus 2018, Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Jokowi menyetujui untuk dibangun sebuah rutan di mana bentuknya adalah model kontainer. Ini meniru daripada kontainer yang ada di Spanyol. Anda bayangkan, sedangkan ini Jakarta, ya, betapa panasnya. Tanpa ada alat bantu berupa untuk meringankan kondisi angin dan segala macam, ditaruh di situ. Ustadz kita ini kebetulan sudah sangat, dan ada CCTV ya, sehingga tidak ada privasi. Saya ingin mengatakan, kalau ada penyidik menyatakan ketika menanyakan seorang tersangka, dia mengatakan apakah Anda dalam keadaan sehat, saya kira mari kita coba untuk tidak bersikap munafik dalam hal ini ya. Tolong pemerintah, Anda tidak boleh ikut campur kalau hal itu menyangkut yudisial. Ya, karena Anda adalah eksekutif. Bang Herman Kadir saya ingatkan pernah mengatakan eksekutif sendiri, yudikatif sendiri, ya, lalu legislatif sendiri. Masalah yudikatif berada dalam Mahkamah Agung. Oleh karena itu kami minta dengan sangat agar dipindahkan ke tempat rutan yang lebih beradab. Jangan lupa mereka adalah ustadz, mereka adalah guru bangsa. Ya. Allahu Akbar. Kami sampaikan. Dan ini adalah tahanan titipan, ya. Jadi janganlah bertindak overacting terhadap hal tersebut. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan yang lainnya. Terus satu lagi ya. Tadi Ustadz mengatakan ya bahwasannya beliau itu sudah turun badannya itu 12 kilo. Bayangkan cuma ya semenjak penahanan di Cikeas. Gitu loh. Itu kita bisa melihat betapa sebenarnya rutan itu tidak layak. Tidak manusiawi. Dan ingat, selama beliau itu belum diputus, beliau itu adalah belum bersalah. Ya, tidak ada ketentuan bahwa saja beliau harus diperlakukan sebagai narapidana. Ya, sekarang ini beliau masih orang bebas. Cuma keadaannya saja, ya. Ya, presumption of innocence itu harus kita tegakkan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Densus untuk tidak memperlakukan beliau itu sebagaimana yang kita dapatkan sekarang ini. Terima kasih. Ini kan tadi saya juga sempat wawancara dengan salah satu istri Ustadz, mengatakan bahwa penjara Cikeas itu CCTV-nya itu dipasang di kamar mandi. Ya, betul. Ruangannya itu kontainer, dan kalau misalnya udara panas itu sangat panas. Oh, panas, betul. Jadi itu bisa berpotensi untuk pelanggaran HAM ya. Ya, bisa, betul. Betul. Oleh karena itu kami meminta ya, pers juga harus ikutlah di dalam penegakan hukum dan keadilan ini, kan begitu. Saya tambahkan, saya tekankan pendapat kami soal penahanan ya. Sistem penahanan di Cikeas itu memang menurut kami sangat tidak manusiawi, dan ini jelas-jelas melanggar undang-undang hak asasi manusia. Juga udah melanggar undang-undang KUHAP ya. KUHAP juga jelas melanggar hak asasi para terdakwa ini, sangat tidak diperhatikan ya. Nah, oleh sebab itu kami sudah 2 kali memohon kepada pihak majelis untuk segera dipindahkan ya. Tapi belum ada tanggapan secara serius. Dan sekali lagi kami atas nama rekan-rekan memohon untuk segera dipindahkan dan para terdakwa ini. Dan tadi dalam sidang pun kami sudah meminta kepada majelis hakim untuk segera memindahkan ketiga ustadz ini keluar Cikeas, ke rutan yang biasanya yang biasa dipakai, ya, ke rutan Salemba atau ke rutan Cipinang, atau mungkin kembali lagi ke Polda. Ya, di situ lebih manusiawi. Itu tadi kami sudah katakan lagi sama hakim, majelis hakim
kembali mengatakan kami pertimbangkan, tapi sampai sekarang belum ada juga dikabulkan. Lalu langkah apa yang akan dilakukan kalau misalnya sampai minggu depan para ustadz tersebut masih ditahan di rumah tahanan Cikeas? Kami akan berkoordinasi dengan kami akan laporkan ke Komnas HAM. Ya, kami segala institusi yang terkait dengan ini akan kami lakukan. Termasuk juga ke Mahkamah Agung juga termasuk Komisi 3. Komisi 3 DPR. Ya. Dan itu terus terang, kita itu sebenarnya rugi. Beliau itu adalah orang-orang soleh. Ya. Guru bangsa. Bayangkan, Dr. Zain An-Najah itu doktor. Ya, Ustadz Anung Alamat itu doktor. Dan Ustadz Farid Okbah sendiri itu beliau adalah murid kesayangan, murid cerdas dari Syekh Utsaimin. Yang orang-orang Indonesia tahu siapa beliau itu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah kerugian buat kita. Ya, buat umat Islam khususnya. Makasih. Ya, Ustaz. Udah cukup ya? Pak Ismar. Cukup ya? Baik, saya juga mungkin Pak cuma Ismar. hanya menanggapi tadi masalah kewenangan mengadili. Tadi itu tidak dijawab secara detail oleh pihak GPU. Dalam hal ini masalah tentang surat edaran Mahkamah Agung, ya, nomor 14 kalau nggak salah, tentang penunjukan pengadilan negeri Jakarta Timur sebagai tempat untuk dilakukan persidangan. Nah, itu sangat jelas tadi tidak dijawab tentang perihal mengenai bahwa surat itu dikeluarkan katanya kan berdasarkan surat dari kejaksaan atau pengadilan negeri kepada Mahkamah Agung. Ya, perlu kita tahu bahwa surat itu tertanggal 14 Mei 2022. Pada saat itu Ustadz Farid tanggal tersebut masih dalam proses penyidikan. Ya, P21-nya itu tertanggal 23 Juli 2022. Jadi sangat lucu seorang jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah Agung. Padahal beliau belum berwenang terhadap kasus ini karena masih proses penyidikan. Aneh itu. Ini suatu kebohongan. Ini yang salah satunya harus dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Ini bisa jadi adalah suatu tindakan yang seperti yang dilakukan sekarang kemarin terlihat obstruction of justice. Ya, ada rekayasa kasus. Saya semakin berkeyakinan dengan adanya permasalahan ini tadi tidak ditanggapi dengan secara detail oleh mereka. Ya, mengenai proses tanggal kejadian, proses pengajuannya. Tadi juga menjual-jual nama Pengadilan Negeri Bekasi. Kita perlu cek itu. Pernah nggak pengajuannya Jakarta Bekasi? Pengadilan Negeri Bekasi. Malah menyampaikan bahwa ada keresahan di masyarakat Bekasi. Apa ya masih? Ya, malah mereka resah karena ustadznya ditangkap, bukan karena beliau ini mungkin meresahkan siapa. Ini hal-hal yang memang betul-betul harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita sangat mencurigai bahwa tindakan Satgas Tiago 03 Satgasus itu memang ada pengaruhnya dalam perkara ini. Ya, sangat semakin kelihatan. Dan tolong masalah biaya-biaya ataukah dana-dana yang dikeluarkan negara untuk melakukan penyelidikan ini tolong dilakukan audit baik terhadap Densus 88 maupun terhadap Satgasus. Ya. Audit forensik ya, kita tolong diaudit. Ini betul-betul ini saya secara pribadi telah mengeluarkan pembayaran terhadap negara ya sebagai pajak. Tolong itu disidik semua itu, apa-apa yang kami keluarkan itu betul-betul diperuntukkan untuk negara, untuk kebaikan bersama. Bukan untuk menghancurkan umat Islam sendiri itu, ya. Allahu Akbar. Dan kami minta dari saya bahwa peradilan ini adalah indikasi, merupakan contoh bahwa peradilan sesat seperti inilah. Ya, karena sesuai dengan diungkapkan oleh rekan kami tadi, prosedur peradilan, prosedur hukum banyak yang sekali dilanggar. Dari segi HAM, dari segi KUHAP, dari segi undang-undang terorisme sekalipun, ya, di mana mereka ustadz kita itu jelas-jelas tidak ada unsur atau indikasi sebagai seorang teroris sekalipun, ya, tapi tetap dipaksakan untuk ditahan dan diadili. Demikian tambahan saya. Satu hal tadi yang sangat menyakitkan, ya, ada di titik mereka menyampaikan bahwa
pengharapan umat terhadap berdirinya apa namanya syariat Islam ala Minhajun Nubuwah itu adalah keinginan daripada jamaah Islamiyah. Astagfirullahaladzim. Dan itu adalah dalam Islam itu sangat diharapkan hal itu. Iya. Ya, Kewajiban itu adalah ajaran Islam. Hanya prosesnya itu yang kita harus tahu seperti apa. Kalau dalam Islam itu kan dinyatakan bahwa itu diperjuangkan. Diperjuangkannya juga kan sesuai dengan aturan hukum yang ada, yaitu memberikan dakwah kepada umat. Kita harus mempersiapkan diri. Hadirnya Khilafatul Minhajun Nubuwah tanpa melanggar kode hukum. Dan itu sudah dilaksanakan oleh bapak-bapak pendiri bangsa, betul, yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 21 Juni 1945, jauh sebelum adanya Jamaah Islamiyah. Nggak ada hubungan dengan Jamaah Islamiyah. Jadi Islamofobia sangat jelas. Semua syarat-syarat Islam yang sudah dilakukan oleh baik pendiri bangsa maupun kita-kita ini yang sudah hadir pada saat-saat sekarang ini, itu semuanya dianggap sebuah tindakan kriminal. Ini menyakitkan buat umat Islam, ya. Tamkan itu. Itu luar biasa. Saya ingatkan terakhir ya kepada seluruh yang bersidang bahwa nanti ada pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat yang bisa menjadi pembela di sana, yaitu pemberi syafaat, hanya para nabi, para ulama, dan para syuhada. Justru kita berharap dengan ketiga ulama al-mukarram yang sekarang diadili ini, bersikaplah, ingatlah bahwa nanti di akhirat siapa yang akan membela kalian? Ya 3 orang ini yang bisa membela. Kalau berbuat buruk kepada mereka, ya apa mungkin nanti dibela di hari kiamat. Pengadilan akhirat pasti akan terjadi. Tidak akan ada yang lolos satu orang pun. Itu aja saya cuma. Dan jangan lupa bahwasanya di akhirat nanti dia tidak bisa mengatakan saya cuma menjalankan perintah atasan ya Allah. Tidak bisa itu. Ingat, camkan dan gitu. Ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. Ulama kami bukan teroris. Ustadz kami bukan teroris. Islam bukan teroris. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang menuduh adalah keparat negara. Saya putra dari Imam Militer Bintal Polri, Jayapura, Jawa Barat, fraksi ABRI 2 periode. Ayah saya tidak melarang saya ikut taklim dengan Ustadz Farid Okbah dari tahun 95. Tapi kenapa sekarang Ustadz dikriminalisasi? Apa salahnya? Baik, ya. Ya. Terima kasih. Masih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.